akikah ada poin yang harus kita bahas. Poin terpenting yang mana maaf jarang orang membahas daripada tentang akikah. Apa itu? Yang pertama, dalam akikah tidak lepas ada namanya tasyakuran. Artinya apa? Artinya orang yang sudah akikah berarti dia Siti Nur Halimah dan suaminya ya pada malam hari ini tasyakuran. Tasyakuran apa? Telah lahir putri beliau dengan sehat walafiat, dengan selamat, insya Allah. Sebab tasyakuran, insya Allah saya yakin ke depannya anak yang mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, menjadi anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Sebab jadi anak kita nih ya kata Nabi, kalau belum diakikah itu masih tergadai. Artinya belum sepenuhnya hak milik orang tuanya. Walaupun tuh anak udah di tangan orang tuanya, tapi hakikatnya belum sepenuhnya milik dia. Kenapa? Masih tergadaikan. Masih tergadaikan. Bagaimana cara nebus? Selawat seiring salam mari kita haturkan untuk baginda kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya Allah kita berkat berselawat kepada Rasulullah. Mudah pertama yakni pembacaan surah Yasin, tahlil, zikir, tasbih, dan sekaligus membaca mutiara perjalanan baginda Rasulullah, yakni Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu indahnya. Dan insya Allah kita dengarkan tausiah sebentar dari guru kita. Alhamdulillah kedatangan guru kita Ustadz Haji Kurnain. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita yang bisa hadir ke tempat ini mendapatkan pahala yang besar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, yakni Al-Ustadz Haji Kurnain, dan setelah itu sambutan dan sekaligus ntar doa ya terakhir. Maka dari itu diharapkan mari kita dengarkan, pulang dari sini insya Allah dengar tausiah, kita akan mendapatkan pelajaran manfaat untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak kita kelak mendapatkan bekal yakni ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Hadiya Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa tukhlaqu wa tusamma atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Amin. Wa sadaqan nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di waktu di hari yang penuh barokah ini, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat yang begitu banyak, sehingga alhamdulillah berkat nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa memenuhi undangan ke rumah, ke kediaman akhina fillah Bapak Yudis Karisma dalam rangka walimatul akikah atau tasyakuran akikah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita menuju ke tempat yang sangat mulia ini, ke kediaman Bapak Yudis ini, mudah-mudahan tiap langkah kita semuanya dihitung ibadah pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, bicara mengenai tentang daripada akikah, ada poin yang harus kita bahas. Poin terpenting yang mana maaf jarang orang membahas daripada tentang akikah. Apa itu? Yang pertama, dalam akikah tidak lepas ada namanya tasyakuran. Artinya apa? Artinya orang yang sudah akikah berarti dia sudah bertasyakur,
mensyukuri karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saudara, kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, insya Allah otomatis ya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Tapi maaf kalau kita tidak bisa bersyukur kepada Allah, bahkan naudzubillah kita sampai kufur dengan nikmat Allah, jangan mengharapkan nikmat-nikmat yang lain akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan nikmat-nikmat yang lain akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita tidak bersyukur kepada Allah. Jelas saudara, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi saudara, gampang kalau kita ingin nikmat yang lain ditambah oleh Allah. Kalau nikmat-nikmat kita yang lainnya ingin ditambah oleh Allah, cuma satu, apa itu? Syukuri. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, pasti akan ditambah nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Allah sudah berjanji dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan Ta'al Fakir bacakan. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika kalian bersyukur atas karunia nikmat yang aku berikan, sa'azidannakum, pasti akan aku tambah, kata Allah. Jadi saudara, Allah sudah mengatakan sa'azidanakum pakai kalimat sungguh atau pasti. Pasti akan aku tambah. Kira-kira maaf, kalau Allah sudah mengatakan pasti aku akan tambah, ya, kira-kira Allah bakal ingkar enggak? Enggak saudara. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar dengan janjinya. Allah nggak pernah ingkar dengan apa yang Allah janjikan kepada hambanya. Sa'azidanakum, pasti akan aku tambah, kata Allah. Maaf saudara, walaupun seandainya Allah menggunakan bukan pakai kalimat sa'azi, tapi Allah mengatakan ya dengan huruf saufa azid, akan aku tambah. Kalau tadi kan kalimatnya sa'azidakum, ya pasti akan aku tambah. Tapi kalau Allah mengatakan saufa azid, akan aku tambah, nggak pakai sungguh, nggak pakai sungguh, tapi Allah mengatakan akan aku tambah. Beda sedikit kalimatnya. Kalau tadi kan pasti akan aku tambah, tapi seandainya kalau Allah mengatakan akan aku tambah, kira-kira kita tetap yakin apa enggak? Tetap yakin apa enggak? Tetap yakin saudara. Kenapa? Sebab yang bilang Allah. Yang bilang Allah, walaupun Allah mengatakan saya akan tambah. Siapa orang yang bersyukur, saya akan tambah. Tetap kewajiban kita apa? Yakin. Kenapa? Sebab ini yang bicara Allah, firman Allah. Tapi kok kenapa Allah menggunakan ya sa'azidanakum, pasti akan aku tambah? Kenapa Allah menggunakan kalimat pasti akan aku tambah? Biar kita lebih yakin lagi. Biar mantap kita, ya, biar keyakinan kita nih lebih mantap lagi. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kalau mengatakan pasti akan aku tambah, maka kata Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditambah oleh Allah. Tapi ingat saudara, ya sambungan ayat tersebut apa? Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita kufur akan nikmat Allah, ya ketahuilah azab Allah sangat pedih. Naudzubillahi min. Ini alhamdulillah, ya, Siti Nurah Halimah dan suaminya ya pada malam hari ini tasyakuran. Tasyakuran apa? Telah lahir putri beliau dengan sehat walafiat, dengan selamat, insya Allah. Sebab tasyakuran, insya Allah saya yakin ke depannya anak yang mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, menjadi anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Sebab udah tasyakur, udah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, Allah bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa kata beliau? Man lam yashkurul qalil lam yashkurul katsir, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, pasti dengan yang banyak nggak bisa bersyukur. Logikanya begitu Pak. Ama yang dikit dia nggak bersyukur, bagaimana yang ama yang banyak? Betul.
Betul nggak kira-kira? Ama yang dikit dia nggak bersyukur, ama yang banyak kira-kira bersyukur nggak? Enggak, saudara. Enggak mungkin dia. Yang syukur dia, yang kecil dulu, yang sedikit dulu syukurin. Pasti sama yang banyak dia bersyukur. Tapi sama yang sedikit, sama yang kecil dia nggak bersyukur. Bagaimana sama yang banyak? Ini pun begitu. Kata Rasulullah SAW, sama manusia dia nggak bersyukur. Bagaimana dengan Allah? Dengan manusia dia nggak bisa bersyukur. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi alhamdulillah sekali lagi ini si Nur Halimah ya beserta istrinya beserta suaminya ya malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dengan kita, alhamdulillah dia ngundang kita, dia hadirin kita. Ini menandakan syukur kepada manusia dan juga syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita yakin. Ya, mudah-mudahan Siti Nur Halimah dan suaminya dan anaknya mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diniatkan, apa yang dihajatkan, insya Allah mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama ya dalam akikah. Kedua, saudara, di dalam akikah ini akikah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sudah mendekati daripada hukumnya fardu. Ya, sudah mendekati fardu daripada fardunya bukan fardu kifayah lagi, fardu ain. Makanya muakkadah, apa arti muakkadah? Muakkadah ini dikuatkan. Ya, sudah mendekatkan daripada fardu ain. Ya, makanya ya, walaupun untuk orang maaf sudah tua, jangankan tua, sudah meninggal pun belum diakekahkan, ahli warisnya yang mampu, yang punya ya kelebihan, yang ada rezekinya, wajib dia mengakekahkan orang tuanya atau saudaranya. Kenapa? Sebab hukumnya sunnah muakkadah. Tapi saudara mohon maaf, kebanyakan orang mementingkan ulang tahun anaknya ketimbang akikah. Betul. Mulai dari belojor anaknya, keluar anaknya nggak dipikir akikah. Tar belakangan udah gede, setahun 2 tahun, udah gede. Ya, udah 3 tahun, udah paham ulang tahun 5 tahun 7 tahun anaknya minta ulang tahun ngerongrong bahasa kita mah betul paham nggak ngerongrong Hah? Ya ngerongrong orang tuanya apa minta ulang tahun bukan minta akikah ya. Bagaimana sama orang tuanya dilakonin padahal anaknya belum diakikah. Kenapa? Orang tuanya nganggap remeh akikah. Coba kalau dipikirin dari mulai lahir, belum ada rezeki, nanti dikumpulin lagi. Ada rezeki, diakikahkan tuh anaknya. Nah, maaf, makanya sekarang nih, zaman sekarang ini, orang tua lebih mengutamakan ulang tahun ketimbang akikah. Naudzubillahimin. Udah ulang tahunnya, ngundang. Ya, anaknya minta, pokoknya ngundang ulang tahun jangan di rumah. Di mana? Di mall. Nggak tanggung-tanggung di mall. Di mana mall? KFC. Ya. Sewa badut-badutan. Ya, balon. Organ tunggal. Dilakonin sama orang tuanya. Ada yang begitu? Banyak. Di sini ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Kalau nggak ada segera tobat. Kalau ada segera tobat. Ya, ntar anak selanjutnya jangan dia ulang tahunin. Ulang tahun boleh, tapi dengan cara yang islami. Sejarah islami. Jangan gaya-gaya barat. Naudzubillah. Ya, anaknya diulang tahunin. Wah. Undang organ tunggal. Ya, dibacain tuh panjang umurnya. Sebenarnya bukan panjang umurnya, Bu, pendek umurnya. Betul. Ya kan kalau umur bertambah pengen bikin pendek kalau bikin panjang. Kan jatah kita kata Nabi umur kita nih barat 60 sampai 70. Kalau nambah terus bikin panjang apa berkurang? Tuh kayak tadi Ustadz kita nih, PRT kita, Ustadz kita juga umurnya 35 katanya. 35 ke 7. Berarti umurnya bikin panjang apa pendek? Pendek. Ini makanya salah, bukannya panjang umurnya, bukan pendek umurnya. Sebenarnya begitu lagunya. Ini bukannya panjang umur, tapi itu jangan dilaguin. Ya, udah kalau ulang tahun yang islami menurut syariat. Insya Allah. Ayo jangan utamakan akikah. Dahulukan akikah. Sudah di akikah terserah tuh ulang tahun, tapi ulang tahunnya dengan cara islami.
Ini hadirin yang rahimakumullah. Dalam akikah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan, ya, mengajarkan apa? Ilmunya. Ada hal-hal yang diperhatikan, ada sunnah-sunnah Nabi itu dalam akikah. Dalam pelaksanaan akikah itu ada anjuran, ada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, kullu maulud marhunatun bi aqiqatihi tujbahu anhu yauma sabihi wa tuhlaqu wa tusamma. Yang namanya akikah, maaf Pak, ya, itu seperti apa? Marhun, tergadai. Jadi anak kita nih, ya, kata Nabi, kalau belum diakikah itu masih tergadai. Artinya belum sepenuhnya hak milik orang tuanya. Walaupun tuh anak udah di tangan orang tuanya, tapi hakikatnya belum sepenuhnya milik dia. Kenapa? Masih tergadaikan. Masih tergadaikan. Bagaimana cara nebusnya? Dengan akikah. Saya tanya, kita punya motor nih Pak, Bu, kita punya motor, ya. Terus kita dalam keadaan mendesak, nggak ada uang lagi, ya. Kita butuh, ada hajat, motor kita gadai ke tukang gadaian. Kita bilang, penggadai, saya mau gadai motor saya nih. Kira-kira berapa ini motornya? Pas lihat motornya, oh ini mah, ya nggak banyak, berapa? 20 juta. Oh nggak apa-apa, udah saya butuh. Diambil tuh motornya, dikasih tuh duit 20 juta. Besok kita ke tukang gadai lagi, Pak. Kenapa? Motor saya pinjam dong sebentar, saya ada urusan. Kira-kira dikasih nggak? Kira-kira dikasih nggak? Nggak dikasih. Kalau dikasih kita harus ngapain? Tebus lagi tuh, balikin lagi di 220, betul-betul. Pun begitu anak kita kalau belum diakikah masih tergadai oleh Allah, belum sepenuhnya milik orang tuanya. Walaupun tuh anak udah di tangan orang tuanya, masih tergadai hakikatnya. Bagaimana cara nebusnya? Diakikah. Kalau sudah diakikah, berarti betul-betul itu sudah milik orang tuanya. Alhamdulillah. Nabi yang bilang, kullu maulud marhunatun bi aqiqati. Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya tergadaikan dengan akikahnya. Dan dalam pelaksanaan akikah ada amalan-amalan yang harus diperhatikan. Di situ ada sunnah-sunnah Rasulullah. Dalam akikah ada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Tuzbahu anhu yauma sabihi. Ya, nyembelih, ya, binatang yang bernama kambing. Kalau laki kambingnya berapa Pak? 2. Perempuan kambingnya 1. Kapan? Abdulnya dari 7 hari kelahiran anaknya. Bagusnya kalau punya rezeki. Belum ada rezeki bagaimana? Ya, di hari selanjutnya, di tanggal 15. Tanggal 15 belum ada rezekinya. Di tanggal selanjutnya, tanggal berapa? Tanggal 27. Terus dan terus. Sampai kapan? Sampai ada rezekinya. Tuh, ya. Jadi menyembelih kambing. Itu yang pertama, perayaan akikah. Ya, pelaksanaan akikah itu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bawa aneh yauma sabihi. Yang kedua, wa tukhlaqu. Ya, dalam pelaksanaan akikah di situ ada sunnah Nabi juga. Apa? Wa tukhlaqu. Maaf, rambut itu anak digunting Pak. Digunting. Tadi alhamdulillah barusan tuh, ya, Siti Nur Halimah, serta suaminya, ya, nyiapin daripada apa? Gunting. Tujuannya apa? Biar kita gunting rambut anaknya. Tuh anaknya digunting. Syarat aja Pak, syarat. Ya jangan banyak-banyak, jangan. Ya syarat aja. Bahkan orang-orang tua kita dulu, ya, itu pun bagian dari para sunnah Nabi. Yang saking apiknya dengan syariat, itu Pak, kata orang tua saya dulu, ya, sekarang ini sangat jarang. Jarang, 1000 jarang. Jangan diamalin nih. Ya, diamalinnya cuma digunting doang, terus rambut digeletakin, udah dibuang. Kalau orang tua kita dulu tuh digunting rambutnya dikumpulin, terus diapain? Ditimbang dengan timbangan emas. Ada berapa gram? Oh sekian gram, ya, disedekahkan tuh berupa uang buat fakir miskin. Tuh orang-orang tua kita dulu apiknya begitu. Kalau sekarang mah dibuang, digunting, bahkan ditaruh dari kelapa. Kelapanya ikut kebuang juga, rambutnya ikut kebuang juga. Betul-betul. Ini saudara, jadi sunnah Nabi yang selanjutnya itu kebuang, artinya enggak dipakai, cuma gunting rambut doang, itu sunnah juga. Tapi biar ngebarengin itu sebenarnya, ya, ditimbang itu rambutnya. Tapi alhamdulillah, ya, saudari Siti Nur Halimah dan suaminya saya ajarin kalau bisa nanti timbang, ya, timbang rambutnya, simpen rambutnya, kemudian timbang, ya, nanti sedekahkan tuh. Nah ini, ya,
amalan daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa sih rambut anak digunting? Dari masih kecil Pak, dari masih bayi kita udah diajarkan tuh anak. Diajarkan apa? Biar anak tuh rapi, ya, biar anak tuh ganteng, ya. Yang perempuan rambutnya panjang, yang laki rambutnya pendek, bukan kebalik. Laki panjang, perempuan pendek. Bukan, jadi masih kecil tuh kita udah diajarkan akhlak sama syariat. Udah diajarkan kerapian. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, mencintai yang indah-indah. Allah rapi, Allah bagus, mencintai yang bagus-bagus, saudara. Jadi masih kecil kita udah diajarkan akhlak, udah diajarkan adab, udah diajarkan kerapian oleh syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, dalam pelaksanaan akikah ada sunnah Nabi lagi. Ada sunnah Rasulullah. Apa itu? Waktu sama, kasih nama. Dikasih nama. Ya, anak dikasih nama. Tapi mohon maaf Pak, ngasih nama jangan sembarangan nama. Jangan. Ini mentang-mentang disuruh kasih nama sembarangan. Oh, namanya anak saya Ustaz dari Quran. Oh, saya ngambil tuh malam sehabis saya tahajud, saya buka Quran. Oh, ketemu, alhamdulillah, siapa namanya? Iblis. Quran, tapi jangan iblis juga kali. Nama anak iblis, syaitan, jahanam, dajjal. Iya, itu ada di Al-Quran. Tapi bukan begitu juga kali. Ambil yang bagus-bagus, yang cakep-cakep, ya. Nama para wali, nama para orang-orang soleh, nama-nama ulama, nama-nama ya orang-orang yang yang dekat dengan Allah, nama ustadz, nama guru-guru kita yang kita muliakan, ini ambil, ya, ini anjuran sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang, ahsinu asma'akum, fa innakum sad'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa abaikum. Kata Nabi, ya, perbaguslah nama kalian, perindahlah nama kalian, sebab kita nanti dipanggil dengan nama kalian. Ya, dengan nama orang tua kalian. Kalau kita bagus nama kita, ini anak kita girang Pak Bu di sana nanti. Tapi sebaliknya kalau nama kita, nama anak kita jelek, itu anak nanti minder, ngumpet di kolong jembatan neraka. Malu. Nama Allah, Rebek bin Belek. Ada tuh nama, ya, Picek. Ini nama-nama apaan Picek? Ya. Pacul, Centong. Nama aneh-aneh, ya. Ya Allah, ya, kalau bisa nama yang bagus-bagus, nama yang indah-indah. Ini perintah Nabi, perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kasih nama anak kita yang baik-baik, nama anak kita yang bagus-bagus. Ya, kita jangan pengaruh Barat. Ya, kalau orang Barat pepatahnya apa? Pepatahnya, apa arti sebuah nama? Betul-betul. Apa arti sebuah nama? Betul. Menurut dia betul. Apa sebuah nama? Betul. Orang dia nggak yakin kepada Allah, dia nggak beriman kepada Allah, jadi nama nggak ada, dia nggak ngaruh. Tapi kita Islam, syariat Rasulullah, itu nama ngaruh. Ya. Al-asma nisfu minad doa. Nama sebagian daripada doa. Kalau nama anak bagus, nama anak baik, insya Allah perilakunya baik. Perilakunya bagus. Kalau anak nggak bagus, namanya pengaruh sama anaknya Pak Bu. Hati-hati nih, jadi nama itu pengaruh. Pengaruh. Ya, pengaruh. Buat anak itu sendiri. Makanya boleh, ya, sunnah. Ya, tagyirul asma, merubah nama yang nggak baik menjadi baik. Boleh, yang nggak bagus menjadi bagus. Boleh, nggak apa-apa. Ya, rubah anak kita. Ya, namanya. Kasih nama anak kita yang indah-indah, nama yang baik-baik, nama yang bagus-bagus. Ya. Jangan sampai nama-nama yang nggak bagus. Ya, dikasih nama merek TV, Polytron, ya, Sony. Saya cerita sedikit. Ya, saya punya teman sohib, ya Allah. Ya, di pondok teman saya namanya Sony. Ya. Ini ketahuan sama guru saya Pak, Bu, dirubah namanya. Karena namanya kurang bagus. Ya, nama Sony. Sony kalau kita tahu merek apa? Merek TV. Merek dipanggil sama saya punya guru, dibilang, "Mau enggak saya rubah namanya?" Girang. Yang rubah guru girang ya. Ya, marhaba. Ya, Habib. Ya. Saya senang, girang. Izin dulu sama orang tua, diizinin dirubah namanya. Siapa namanya? Habibur Rahman. Masya Allah. Habibur Rahman, kekasih Allah. Habibur Rahman namanya. Masya Allah. Itu Pak, Bu, maaf, kalau di pondok saya, waktu saya pesantren di pondok saya, kalau ada nama yang kurang baik, itu guru saya dipanggil namanya dirubah. Kita diumumin tuh sepondok.
Ya, diumumin, habis sholat diumumin. Jangan panggil dia namanya yang lama. Nama yang lama udah kebuang ke laut. Panggil nama yang baru. Kalau manggil nama yang lama, disangsi, dihukum, digebuk 5 kali pakai rotan. Jadi namanya nama yang baru. Nama yang lama dipanggil, awas, saya pukul, domelin. Tuh lihat sono tuh, perhatiannya luar biasa. Masalah nama dong, perhatian luar biasa. Masya Allah Pak, berkahnya luar biasa tuh teman saya. Keluar dari pondok, Masya Allah. Ya, jadi ustadz, muridnya banyak, bahkan punya keberkahan apa? Dia bisa ngurut bayi, bisa ngurut bayi ya. Bayi mulai dari lahir sampai umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bisa aja. Subhanallah, berkah. Saya banyak sama dia. Saya bilang, Ustaz, berkah antum tuh. Berkah bagaimana? Tuh lihat, ya berkah nama ente dirubah sama Buya. Begitu Ji ya? Iya. Coba kalau ente nama ente gak dirubah Sony, gak jadi ustaz tuh. Tukang servis jangan-jangan. Sebanyak dia ketawa, betul juga Ji ya. Ya iya Sony, betul. Ya Allah dia ketawa aja, bisa aja Ji ya. Lihat berkah, jadi nama ngaruh nih mal. Ya jangan terpengaruh apa itu sebuah nama. Betul kata mereka mah, nggak ada pengaruhnya nama. Tapi kita Islam itu nama anak ya sangat berpengaruh dengan anaknya. Jadi ayo ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbarui nama anak kita. Ya nama yang baik, nama yang mulia. Insya Allah itu nanti anak menjadi anak yang baik, menjadi anak yang insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi kita doakan semoga putri daripada Bapak Yudis Karisma dan istri Siti Nur Halimah, semoga putrinya Nuwaira Abnati Karisma menjadi anak atau wanita yang solehah, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, dan insya Allah selalu sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak ya menjadikan ilmunya ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh, yang soleha, yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في مديدة يا ربنا يا ربنا الكريم العظيم سلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولقد أسرف نعمة الأوصاف محمد ونقود كل تحجيد الأحجان والله قد أثنى عليه فما يساوي قول منا أو يكون لنا لكنه بل في سرائر قد دعا لما دل صفوات ربنا وحدانا وإذا جاءنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا الهوى إذ الأحد العالي إلهنا متوسلنا بمن إليه دعانا مهدري وهبي وصبه جين الوجود بإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا جهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال المغفر ذنبنا ولا تؤاخذ بربي إن أعطانا واسلك بنا في النجر طه المصطفى ثبت أغلي أقدم الحبيب أعطانا أرنا بفضلك من طلحة الأحمد في بهجة العين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وجاوى من ود ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطلب عصانا والحاضرين والسعين في مجمنا فهنا بين يديك أن ترانا ولقد رجانا فحقق وسولنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصرنا بسنة طه في البقاع والأرض واقمع كل من عدانا
وانظر إلينا واسقنا كأسنا واشفع وعافنا آجلا مرضانا واقض لنا حاجتي واسسن عتمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه ما حرمنا به وسبعادنا ربنا تقبل منا إننا وما سبحنا من قول لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت مبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم جرية وأهل البيت أجمعين خصوصا إلى روحي الله سلطان أولياء Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Muhammad Saman Syekh Sunan Gunung Jati wa Jamil Wali Songo wa Jami Auliya Barakati Masram fi dunyal akhirah khususan ila ruhi Al-Habib Abdurrahman Segaf wal Habib Umar Al-Nukhdar wal Habib Ali bin Abu Bakar Az-Zagaran wal Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Adani Summa Bakr Bakar bin Salim Abdurrahman Al-Attas wa Syu'al Barakati wal Habib Ali bin Ahmad wa Jami Auliya Barakati fi dunyal akhirah khususan Syekh Jakarta ya Allah bismillah wa Jamil Kain wa Jami Barakati Sumailar Kiai Haji Muhammad Jubaidi Musli Kiai Haji Masum Ali Kiai Dan Ali Kiai Haji Masari Kiai Haji Mualim Syafi'i Adami Kiai Haji Jadun MZ Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham wa Syekh Ali Jabir Al-Ustaz Jeffrey Bukhari wa Jamil Kain wa Jami'un Barakatuh khususun ila ruhi almarhum Bapak Narib bin Tasya summa almarhumah Dika Bintis summa almarhum Bapak Kasir bin Marib summa almarhum Bapak Saimulyono bin Kusen summa almarhum Bapak Husain bin Umar summa almarhum Bapak Tasman bin Ragib summa almarhumah Suri binti Munah summa almarhum Bapak Rogim bin Pulan summa almarhumah Munah bin Pulan summa almarhumah Tarsa bin Pulan summa almarhum Bapak Salam bin Pulan summa Rani Aulia binti Bapak summa almarhum Bapak Mamur bin summa almarhum Bapak Haji Husin bin Ongket summa almarhum Bapak Haji Muhsin bin Siwat summa almarhumah Mira binti Siran summa almarhumah Sunah binti Wajan summa almarhum Bapak Silam bin summa alwasil bin Jawi summa almarhumah Bapak Kang bin summa almarhumah Ika Agung Putri binti Sahril Radwan summa almarhumah Rumsani binti Safi summa almarhumah Jenab binti Nyau summa almarhumah Bapak Abdul Aziz bin Sa'ali summa ila ruhi jami'il ahlil kubur wali jami'il muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat Allah darajat bil jalan barakatuh wasram fid dunya wal akhirah wa barakatuh fid dunya wal akhirah Allahumma hijaban lahum minan nar wa sitraan lahum minan nar wa fikaan lahum minan nar wa najatan min Allah maghfir lahum warhamhum wa afiyahum Allahumma jal kubarah rawdah min radil jannah wa la tajal hubarata min hubarati niran ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana sabaquna bil iman wa la tajal bi rabbana innaka ra'ufur rahim Allah maghfir lana ya Allah dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Allahumma barik lana ya Allah fi siha wal afiyah Nawirah bint Bernati Karisma binti Bapak Yudis Karisma Allahumma barik lana waladun saliha waj'alna minal ulama al-amilin fi tatika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana dhalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin Allahumma barik lana ya Allah fi rizqi halalan thayyiban fid dini wad dunya wal akhirah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Rabbana taqabbal minna innaka alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi subhana rabbika jati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta واغفر يا كريم واغفر عن يا رحيم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا فرج الهم يا كشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.